Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 terdiri dari Siti Aulia Nurjannah, Siti Susilawati, Windy Dwi Ariyanti, dan Nurabiato Alia akan mempresentasikan atau memaparkan materi Institusi Pengelolaan Zakat di Indonesia, kajian peran strategi Basnas dan LAS, mata kuliah fikih zakat, dosen pengampu Dr. Haji Moh Mahrus, SAG MHI. A. Sejarah berdirinya Basnas dan LAS. Pengelola zakat di Indonesia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pada awal abad ke-20, sebuah organisasi masyarakat yaitu Muhammadiyah melakukan sebuah terobosan penting dalam pengelolaan zakat. Ketiadaan kekuatan zakat secara hukum ini mendorong Kementerian Agama dan dengan Menteri Agama Ki Hajar Saifuddin Djuhri untuk menyiapkan rancangan undang-undang tentang pelaksanaan zakat dan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang pelaksanaan, pengumpulan dan pembagian zakat serta pembentukan Baitul Mal pada tahun 1964, tetapi batal diajukan ke DPR. Pada tahun 1967, Kementerian Agama kembali mengajukan rancangan undang-undang zakat, tetapi tidak mendapatkan dukungan dari Menteri Keuangan sebagai kementerian terkait, sehingga pembahasan pun dihentikan. Pada tahun 1969, pemerintah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1969 tentang pembentukan panitia penggunaan uang zakat yang diketuai oleh Menko Kesra Dr. Ki Hajar Idham Khalid. Keberadaan pengelolaan zakat semi pemerintah secara nasional dikukuhkan dengan surat keputusan bersama SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 29 dan nomor 47 tahun 1991 tentang pembinaan keberadaan pengelolaan zakat semi pemerintah. Secara baru, pada tahun 1999, pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam undang-undang tersebut, diakui adanya dua jenis organisasi pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat atau BAS yang dibentuk pemerintah dan lembaga amil zakat atau LAS yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. BAS terdiri dari Basnas Pusat, Basnas Provinsi, dan Basnas Kabupaten Kota. Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. B. Pengertian Basnas dan LAS. Basnas adalah lembaga amil zakat yang mengelola zakat secara nasional. Pelaksanaan pengelolaan zakat harus diawasi oleh penguasa, dilakukan oleh petugas yang rapi dan teratur, serta dipungut oleh orang yang wajib mengeluarkan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima. LAS adalah lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Izin pembentukan LAS yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala nasional diberikan oleh Menteri, sedangkan izin pembentukan LAS yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala provinsi diberikan oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Peran dan fungsi Basnas dan LAS. A. Fungsi Basnas. Yang pertama itu adalah perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang kedua adalah pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang ketiga adalah pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dan yang keempat adalah pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. B. Fungsi LAS. Yang pertama adalah mendata orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Yang kedua, mengambil dan mengumpulkan zakat dari para muzaki perorangan atau badan. Yang ketiga, mencatat zakat masuk dan keluar. Yang keempat, menjaga harta zakat. Dan yang kelima, membagikan zakat kepada mustahik. D. Kelebihan dan kekurangan Basnas dan LAS.
Kelebihan dari penyaluran zakat lewat Basnas dan LAS sebagai berikut. 1. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik terhadap muzaki. Kedua, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas serta sasaran dalam pendaya gunaan zakat. Ketiga, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam hal pengelolaan potensi ekonomi umat. Keempat, untuk menghasilkan data muzaki dan mustahik yang akurat. Kelima, zakat yang disalurkan melalui lembaga Basnas dan LAS lebih terjaga keikhlasannya. Keenam, zakat yang disalurkan melalui lembaga juga menjaga muzaki dari niatan-niatan politis atau kepentingan serupa yang dapat merusak nilai pahala zakat. Ketujuh, zakat melalui lembaga lebih berpotensi memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Kedelapan, zakat akan lebih produktif ketika dikelola oleh amil dan juga zakat lewat amil bisa mengurangi penghasilan kena pajak. Kekurangan dari penyaluran zakat lewat Basnas dan LAS yaitu banyak masyarakat yang belum terlalu mengenal lembaga penyaluran zakat tersebut sehingga zakat yang mereka salurkan itu tidak disalurkan melalui lembaga zakat. Eksistensi Basnas dan LAS di Indonesia. Eksistensi zakat dalam perundang-undangan dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan banyak peraturan daerah juga yang dikeluarkan berkenaan dengan pengaturan zakat, salah satunya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Untuk pengelolaan zakat itu sendiri dilakukan oleh Basnas. Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri, yang tugasnya meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sekian presentasi dari kelompok 12 terkait materi institusi pengelolaan zakat di Indonesia, kajian peran strategi Basnas dan LAS. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi pertanyaan melalui via WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.